هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية، من درجة نبينا تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini selain daripada puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia nikmat. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat barakah umur, dan yang paling mahal, yang paling utama itu ialah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah waktu istirahat kita, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini semata-mata karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Kita pun berharap mudah-mudahan dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, adapun tema khutbah yang singkat pada kesempatan siang hari ini ialah berkenaan tentang hakikat takwa. Hadirin yang mulia, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an tegas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang-orang beriman dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ada apa nih Allah panggil kita? Ada apa nih Tuhan panggil kita? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Di sini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kenapa Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Kenapa enggak Allah panggil orang Islam? Kenapa yang dipanggil orang beriman? Oh, ternyata hadirin, orang Islam dan orang beriman itu ternyata berbeda. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah ketika kita mengaku diri kita beriman, itu tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan 3 unsur. Yang pertama, iman itu kita ucapkan dengan lisan. Yang kedua, kita benarkan dengan hati. Dan yang terakhir, kita amalkan dengan perbuatan. Banyak mungkin di antara kita yang mengaku orang Islam, tapi belum ada keimanan. 3 hal ini belum tertanam dalam diri kita.
Iman kita mungkin hanya di mulut saja, atau mungkin hanya sebatas di hati saja. Namun wa amalul bil arkan, realisasinya dalam kehidupan kita, keseharian kita, banyak sering kita tidak menggunakan yang namanya keimanan kita. Maka dari itu orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Tapi kalau orang yang dia Islam katanya belum tentu dia memiliki iman dalam dirinya. Maka dari itu Allah panggil di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Mungkin kita sering mendengar yang namanya takwa, ketakwaan. Namun sampai hari ini apakah kita mengerti, paham apa yang dimaksud dengan takwa? Para ulama menjelaskan bahwasanya takwa secara bahasa itu artinya tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah ulama menjabarkan imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Yang namanya takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Allah suruh kita untuk bertakwa, haqqa tuqatih. Di sini penegasannya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mafhum mukhalafahnya di sini adalah kalau ada takwa yang sebenar-benarnya, berarti ada takwa yang tidak sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Takwa yang sebenar-benarnya adalah takwa yang paripurna, totalitas. Kita kerjakan semua perintah Allah dan kita jauhi semua larangan Allah tanpa terkecuali. Nah, takwa yang tidak sebenar-benarnya adalah takwa yang ada pada diri kita. Hanya ketika kita ada di masjid, kita takut, kita tunduk pada Allah. Hanya ketika kita hadir ada di majelis taklim, kita tunduk, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Selepas dari itu, keluar dari itu, takwa kita tinggalkan di masjid. Kita keluar dari tempat ini, kita kembali berbuat maksiat dan dosa. Maka dari itu Allah perintahkan kita untuk takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya dimanapun kita berada, apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, kapanpun waktunya, kita harus selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita mau mengenali apakah diri kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum, maka kenalilah ciri-ciri berikut hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, ciri orang bertakwa itu adalah khauful jalil. Orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama itu ia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya apa? Beda dengan takut kita. Takutnya orang bertakwa itu adalah takut apabila ia tidak bisa, apabila ia tidak mampu mengerjakan perintah Allah, dan takut kalau dia jatuh terjerumus ke dalam larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia takutnya orang yang bertakwa. Takutnya orang bertakwa lain dengan takut manusia pada umumnya. Maka dari itu, apakah level takut kita sudah sampai ke situ atau belum? Kalau belum, mari tingkatkan hal ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Maka dari itu kita harus tanamkan dalam diri kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita tanamkan dalam diri kita sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, akan timbul dalam diri kita sebuah akhlak terpuji namanya muraqabah. Muraqabah adalah sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika sifat ini sudah timbul, dimanapun kita berada itu kita akan selalu terikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, hadirin, orang yang bertakwa itu wal amalu bima fitansi. Orang yang bertakwa cirinya yang kedua, dia mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah di dalam Al-Quran, semua larangan Allah dalam Al-Quran ia dijauhi larangannya, ia ikuti, ia jalankan perintahnya. Dan semua yang datang dari Rasulullah berupa contoh, ia ikuti semuanya. Maka dari itu orang yang bertakwa, orientasi hidupnya itu bukan hanya kehidupan dunia, tapi orientasi hidupnya ini adalah kehidupan akhirat, yang mana Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup baginya.
Karena Al-Quran ini jelas sebagai way of life, di jalan hidup umat-umat beragama, bahkan jalan hidup khususnya umat muslim. Al-Quran ini adalah kitab yang luar biasa hadirin. Isinya itu banyak menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang, bahkan kondisi masa depan. Semua sudah diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan 1400 tahun setelah turunnya Al-Quran sampai hari ini, belum semua maksud dan makna dari Al-Quran berhasil dibuka oleh para ahli. Maka dari itu hadirin, Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman. Dan kita umat muslim itu memiliki itu. Maka dari itu jangan sia-siakan hadirin, dekatkan diri kita pada Al-Quran sehingga kita bisa yang namanya timbul akhlak daripada Al-Quran dalam diri kita. Karena sesungguhnya Al-Quran ini jelas merupakan pelita bagi kehidupan kita, khususnya kita orang-orang beriman, orang Islam. Dan yang ketiga hadirin, ciri orang yang bertakwa. Dari yang pertama adalah dia takut pada Allah, yang kedua dia mengamalkan semua yang datang dari Allah dan dari Rasul, dan yang ketiga ciri orang yang bertakwa adalah al-isti'dad liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Keberangkatan kemana? Jelas keberangkatan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu senantiasa selama hidupnya mempersiapkan untuk kematiannya. Orang yang bertakwa tidak pernah punya pikiran bahwa dia akan hidup lama, karena dia paham hakikat dari kematian. Yang namanya mati hadirin, nggak pandang bulu, mau tua mau muda, mau sehat mau sakit, nggak bakal pandang bulu mati. Kalau udah waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita entar-entari. Kalau maut udah mau datang, kalau mati sudah menjemput kita, maka tidak bisa kita undur. Dan orang bertakwa paham bahwasanya mati ini adalah ya'ti baghtatan, datang secara tiba-tiba, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, kematian itu terikat di ubun-ubun kita. Jadi kemanapun kita bawa diri kita, kita tidak akan pernah selamat lepas dari kematian. Maka dari itu yang dilakukan adalah mempersiapkan dirinya mulai hari ini, hari esok, terus sampai menuju ke hari kematiannya. Dia persiapkan dengan amal soleh, dia perbanyak ibadah, dia perbanyak zikir, dia perbanyak sedekah. Untuk apa? Untuk suatu waktu nanti dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dalam keadaan penuh dengan amal ibadah dan amal soleh. Kalau kita berangkat menuju Allah penuh dengan amal ibadah dan amal soleh, insya Allah pasti kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga ciri ini kita ingat betul-betul, lalu kita cerminkan pada diri kita, apakah ketiganya sudah ada dalam diri kita. Kalau baru ada satu, mari tingkatkan. Kalau baru ada dua, mari tingkatkan. Kalau alhamdulillah kita sadar diri kita udah ada tiga-tiganya, pertahankan. Dan kalau diri kita belum ada satupun dari ketiga ciri-ciri tersebut, jangan tenang-tenang lagi. Waktu terus berjalan, mati semakin dekat. Jangan tenang kita tunda-tunda diri kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuka hati kita, membuka yang namanya pikiran kita agar senantiasa mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Allah tunggu selama ini kita masih ada di jasad ini, yang Allah tunggu cuma satu, taubat kita. Dan ketika kita tergelincir terus-terusan ke maksiat lagi, taubat terus, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat terus sampai nanti kita bosan bermaksiat dan kita cinta dengan taubat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim